Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aina sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Bustanul Aulad, Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 425001729. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring pada MTS Bustanul Aula di kelas 7 dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, cek ya kebersihan. Apakah sudah bersih? Ada di kolong meja kalian ada sampah? Ya, udah ada bersih ya, udah bersih. Ya, terima kasih yang sudah menjalankan piket hari ini. Bukan tepuk tangan. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu kepada KM. Silahkan pimpin doa. Duduk yang rapi. Siap rapi. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, absen dulu ya. Raini, Hadirah Ibu. Windy, Hadirah Ibu. Amabel, Diva. Sakit, Bu. Sakitnya udah berapa hari? 2 hari. Kita doakan ya supaya cepat sehat, kembali bisa sekolah lagi. Ahmad, ya lanjut. Ahmad Sahroni, Lutfi. Ya. Baik, kita untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kita mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibu ada ice breaking nih. Ice breakingnya tepuk pagi 3 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 1 kali, tepuk malam tidak kena. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. 2 kali ya, salah. Tepuk malam. Salah.
Kita ulangi lagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke. Oke. Terima kasih ya. Supaya biar pembelajarannya semangat, ya. Kita mulai ke pembelajaran ya. Minggu kemarin kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Baik, kita selanjutnya ya materi selanjutnya tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran Khulafaur Rasyidin 1. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok peserta didik. Kelas 7 dapat menganalisis tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin dengan baik. 2. Melalui prestasi peserta didik, kelas 7 dapat menyajikan informasi tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Baik, perhatikan gambar berikut. Siapa ini? Khulafaur Rasyidin. Siapa aja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Berikutnya kita nonton video. Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan kepada 4 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan mereka berlangsung selama sekitar 30 tahun dan dikenal sebagai masa pemerintahan yang paling besar dengan ajaran Islam yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal karena ketegasannya dalam mempertahankan keutuhan umat Islam dan keberaniannya memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar juga memulai proses pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Setelah beliau wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, berani, dan visioner. Di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam meluas sangat pesat, mencakup Persia, sebagian Bizantium, dan Mesir. Sistem administrasi pemerintahan Islam juga mulai ditata lebih rapi pada masanya. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan yang terkenal dengan kelembutannya dan kedermawanannya. Salah satu jasa besar beliau adalah menyempurnakan penyusunan mushaf Al-Quran dalam satu standar bacaan yang kemudian disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Terakhir, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, fasih dalam berbicara, dan memiliki keberanian luar biasa. Meski masa kepemimpinannya penuh tantangan dan konflik internal, beliau tetap memegang prinsip keadilan dan kebenaran. Masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa keemasan karena para khalifah memiliki dengan keteladanan, kejujuran, dan keadilan yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan mereka menjadi contoh ideal bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang berdasarkan iman, ilmu, dan amanah.
Apa saja prestasi-prestasi yang dilakukan oleh para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin? Oke, kita setelah menonton video tadi, kita menyimak ya apa saja yang prestasi-prestasi yang dilakukan oleh para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Ibu akan membagi kelompok dengan 4 kelompok. Apa ya? Oke, Aisyah kelompok 1 ya. Kelompok 2, Alia kelompok 2. Kelompok 3, Hilyatul kelompok 3. Kelompok 4, Syahrul ya. Tadi udah bagi kelompok ya. Kelompok 1 belah sini, kelompok 2 belah sini, kelompok 3 belah sini, kelompok 4 belah sini ya. Oke, masing-masing kelompoknya duduk di tempat masing-masing kelompok. Ya. Ayo satuin, mejanya satuin aja. Udah bagi kelompok ya, ada 4 kelompok. Kelompok 1 tentang Abu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita diskusikan permasalahan apa saja prestasi-prestasi yang dicapai oleh para khalifah Khulafaur Rasyidin. Kedua, keteladanan apa saja yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Oke, nanti diskusikan kalian. Kalau sudah menghasilkan diskusinya, catat di lembar LKVD ya. Ibu yang udah sediakan hasilnya ya, tulis sini, Ibu bagikan ya. Sama karton. Nanti kalian kalau itu membuat peta konsep yang menarik mungkin ya. Ibu bagikan. Oh ya teman-teman, gimana kalau kita bagi tugas saja buat lebih mudah mengerjakannya? Aku, Windy, dan Rizka akan mencari tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan Jajuli, Adma, dan Nugi akan mencari tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Gimana? Setuju nggak? Setuju! Oke, kita kerjakan ya. Teman-teman, kan prestasi Utsman bin Affan sudah kita temui nih. Selanjutnya, keteladanan apa ya yang bisa kita ambil? Kalau kata aku sih nih ya, dia itu lebih mengutamakan kesatuan umatnya. Oh iya, betul-betul. Selanjutnya apa lagi ya? Menurutku sih, beliau kan lembah lembut, jadi pemimpin dengan kelembutan hati. Oh iya, selanjutnya kira-kira apa ya? Dermawan. Oh iya, mari kita tulis saja. Ibu mau nanya. Ya, ada kendala. Ini gambarnya boleh kayak gini, Bu? Boleh, itu bagus ya. Udah lanjutkan sekreatif mungkin ya. Iya, Bu.
Sudah selesai semuanya? Baik, kalau udah selesai, kalian tempelkan udah yang Ibu sediakan di depan ya. Kelompok 1, Khalifah Abu Bakar Siddiq, silakan. Semua. Ya. Terus lanjutnya kelompok 2, Umar bin Khattab. Itu juga ya. Selanjutnya kelompok 3, Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya kelompok 4, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik, terima kasih ya. Sekarang bagian kelompok 1 presentasikan perwakilan 1 orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas kelompok pembangkang. Yang kedua, memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab, Syam, dan Irak. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk pertama kalinya. Yang keempat, konsisten dalam prinsip, pemimpin yang bijak dan penuh kasih, kepemimpinan berbasis keimanan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan maju ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan tentang prestasi Umar bin Khattab. Menciptakan kalender Hijaiyah, Dewan Pemilihan Khalifah, memperluas wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran, Persia, Mesir, Syam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah Baitul Ma'al, mengutamakan keadilan, pemimpin produktif, inovatif dalam pemerintah, kepemimpinan yang merakyat dan sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kelompok 3, Khalifah Utsman bin Affan ya, silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Zazkia, perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang prestasi Utsman bin Affan. Prestasi yang pertama yaitu menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran dalam satu bacaan resmi yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Selanjutnya, ia merenovasi Masjid Nabawi dan memperluas armada laut.
Islam terutama dalam perang laut melawan Bizantium. Selanjutnya, ia melanjutkan ekspansi wilayah Islam hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Dan keteladanan Utsman bin Affan yang dapat kita teladani diantaranya mengutamakan kesatuan umat, memimpin dengan kelembutan, dermawan, dan menghindari konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4 tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silahkan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan beberapa prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Ali bin Abi Thalib menggantikan pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, dan beliau orang yang berkontribusi dalam pembangunan kota Kufah, membajukan ilmu nahwu, dan keteladanan Ali bin Abi Thalib, pemimpin berilmu tinggi, berani membela kebenaran, mengutamakan dialog dan hikmah, zuhud dan sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kreasi-kreasinya bagus semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq ya, itu menumpas kelompok pembangkang. Karena setelah Rasulullah wafat, banyak umat Islam yang murtad dan tidak mau membayar zakat ya. Abu Bakar menumpas kelompok tersebut. Nah, baik, ada ditanyakan? Nah, oke, terima kasih. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk pertama kali. Dulu, Al-Quran itu berceceran, ada di tulang, di kertas, di daun, ya. Lalu dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disatuin jadi mushaf Al-Quran. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab, Syam, dan Irak. Umar bin Khattab, yang kedua. Umar bin Khattab memperluas wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran, Persia, Mesir, Syam. Menciptakan kalender Hijriah, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah Baitul Mal, Dewan Pemilihan Khalifah. Ketiga, Utsman bin Affan menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran dalam satu bacaan resmi mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi, melanjutkan ekspansi wilayah Islam sehingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Memperluas armada laut Islam terutama dalam perang laut melawan Bizantium. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib mengamati pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu nahwu, membangun kota Kufah. Nah, selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan, siapa? Aku, Bu. Ya. Kesimpulannya, prestasi para khalifah sangat beragam, dimulai dari prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang berhasil menumpas kelompok pembangkang dan nabi palsu, dan ia berhasil mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab yang berhasil memperluas wilayah dakwah Islam. Kemudian, Khalifah Utsman yang berhasil menyeragamkan bacaan Al-Quran dan membentuk angkatan laut. Terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dapat menstabilkan politik di tengah kekacauan dan mengembangkan ilmu nahwu. Nah, dari keempat khalifah tersebut menjadi teladan besar dalam Islam. Kenapa? Karena dapat menggabungkan ketaatan, keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan pengorbanan dalam memimpin umat. Oke, tepuk tangan untuk Saskia. Baik, selanjutnya ada kuis ya. Kalian bawa HP? Oke, silakan scan barcode yang di depan.
Menyenangkan tidak? Apa yang membuat kalian senang? Bisa diskusi. Terus? Ice breaking. Kuisnya kayak game. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya pembelajaran hari ini kita udah selesai. Materi selanjutnya akan bahas di minggu depan tentang dinasti Umayyah di Damaskus. Ya, pembelajaran sudah selesai, kita bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.